Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita sambung pembahasan kita. Nanti masalah report saya bahas ya, sambil saya jelaskan ini materi untuk next-nya ini di chapter 5 tentang analyzing vulnerabilities, di mana ini kita akan membahas tentang analyze vulnerability scan results, kemudian leverage information to prepare for exploitation. Ya. Pertama kita bahas dulu mengenai asset categorization. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita melakukan uh, pengkategorian aset. Ya, ini adalah proses of placing business asset with similar characteristic into the same group. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan aset itu ke dalam satu grup yang sama. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat value dan criticality dari satu aset ya. Helps a business shape how it works with each asset. Example, how it prioritize what asset receive what protection. Jadi memprioritaskan bagaimana kita bisa melihat aset mana yang diprioritaskan yang disesuaikan dengan proteksinya. Kemudian useful to pen tester for determining how to approach exploitation. Nah, ini juga eksploitasi yang kita jalankan sebagai pen tester itu bisa kita atur sedemikian rupa sehingga disesuaikan dengan sensitivitas, value dan criticality dari aset ya. Asset in one category might be treated as less relevant or less applicable. Kemudian asset in another category might be more important or more applicable ya. Kemudian categories may vary from circumstance to circumstance. Example of categories ada public, ada private, ada restricted, ada confidential. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah beberapa aset yang kita bisa atur kategorisasinya. Kita juga bisa setel aset based on criticality. Ya. Jadi ya sebenarnya sih lebih ke arah bagaimana aset itu nantinya bisa mendapatkan proper protection, proteksi yang sesuai. Misalnya contoh aset-aset yang bersifat confidential dan confidential, restricted dan private itu ya nanti kita atur nih supaya bisa kelihatan bahwa aset ini nih harus misalnya confidential itu proteksinya harus lebih baik daripada restricted dan private. Kalau public nggak terlalu ya misalnya ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai pentester. Ini sangat-sangat punya arti yang signifikan ya. Nah, kemudian previous categories describe sensitivity of data in terms of needed protection. How you make decision about what assets are the most challenging to compromise, the most likely to be targeted, the most valuable to an attacker, the most devastating to the business. Jadi dari kategorisasi aset itu kita bisa tahu nih apa aja yang bisa membuat perusahaan itu bahkan bisa rusak ya, dia punya image dan sebagainya ya. Kemudian there are other ways to approach categorization. Categories that describe asset in terms of business role, bisa ada people, ada hardware, ada software, data, physical environment, processes, dan third parties. Exploiting roles might have greater impact on the business. Jadi biasanya kalau sebagai pen tester kita minta ke klien atau ke organisasi kita aset itu dibikin daftarnya. Ada inventory dari aset dan di dalam inventory itu kita bisa ditulis criticality ya. Nah, misalnya contoh di dalam buku saya itu ada, kalau Anda lihat di buku saya ya, saya ada membahas mengenai kategori dari aset ya. Saya lihat di mana itu tuh bukunya itu. References ya nih. Nah, ini. Sebentar, kemarin di mana ya? Ini masuk ke sini ya. Nah, misalnya di dalam contoh saya, ya. Sebentar, saya tampilkan. Nah, di sini saya bahas bagaimana kita itu bisa ya punya data aset, ya. Misalnya di sini. Nah ini, mana ya?
Sebentar. Daftar aset. Nah ini, ya. Kemana? Bukan, maaf. Ini ada data aset. Ini ada saya bahas dalam sampel report kan salah saya. Nah, ini. Nah ini. Jadi ada disetel ininya. Ini kebetulan pengkategorian berdasarkan criticality. Kalau Anda lihat di sini ada IP address sekian, itu apakah dia core atau yes core business buat core business yes or no. Kemudian kita bisa setel criticality-nya, ya. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana kita bisa mengkategorikan aset based on criticality. Bisa juga berdasarkan yang tadi itu ada private, confidential, dan sebagainya. Itu bisa diatur, ya, sedemikian rupa. Oke. Nah, kemudian saya lanjutin dulu di kemudian ada istilah false positive. Nah, ini false positive yaitu pada saat kita melakukan scanning misalnya ya, kita mendapatkan informasi kerentanan, tapi sebenarnya kerentanan itu bisa jadi tidak ada atau ya apa istilahnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi masih disebut dengan false positive. Jadi false positive ini adalah hasil scan atau hasil kerentanan yang dilaporkan, tapi sebenarnya kerentanan itu tidak ada atau tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak bisa dieksploitasi. Bisa jadi itu masuk sebagai false positives, ya. Reasons for false positive, ada vendor might be trying to make their product look better. Ini dari scanner ya, dari sisi scanner ya. Scanners cannot recognize or can't recognize compensating controls. Scanners using outdated vulnerability database. Scanner scores a vulnerability higher than it should be. Kemudian target environment customization trips up the scanner. Kemudian scanner is improperly configured. Ya, ini adalah beberapa reason for false positive. Ya. Dari hasil scanning ya, kadang-kadang scannernya itu yang nggak ini ya, hasilnya nggak terlalu baik ya. And identify false positive to avoid waste time and dead ends. Ya. Jadi kita harus mengidentifikasi. Makanya biasanya kita lakukan pemeriksaan kembali dengan melakukan eksplorasi secara manual. Nah, kemudian result validation is effective. Compare what you have learned to individual result. Our result really applicable and accurate. Scanner might be in error. Example, vulnerability identified in SMB1, but you already know service running SMB3. Ya, ya jadi SMB1 dilaporkan, tapi sebenarnya Anda tahu bahwa server itu running SMB version 3. Ya. Easier for defensive teams to identify false positive. Ya, biasanya dari defensive team bagian blue team dia akan melakukan identifikasi terhadap false positive. Nah, pen tester might have gaps in knowledge ya. You may not able to avoid all false positive. Jadi memang potensi untuk false positive itu besar sekali ya. Nah, kemudian juga ada adjudication, the process evaluating and ranking vulnerabilities in terms of potential threat they may have posed to the organization. Nah, ini yang kemarin saya cerita mengenai penggunaan CVSS, yaitu Open Standard for Ranking Vulnerabilities. Ya. Quantifies vulnerability data through three metric groups. Ya. Kemudian scoring is numerical with associated rating. Nah, ini paling banyak digunakan di US government. Mereka menggunakan NVD dan di pair dengan CVE. Nah, kalau kami biasanya menggunakan CVSS dan CVE juga. Jadi kalau ada satu vulnerability, kita bisa tampilkan itu dalam bentuk CVSS-nya berapa, kemudian CVE-nya CVE nomor berapa. Ya. Kalau nggak dapat, ya Anda bisa masuk ke website-nya, bisa lihat bagaimana. Misalnya CVE yang kemarin itu 2003-352 ya 0352 yang namanya SMB MS03026 RPCD.com ya. Ini contoh sederhana dari adjudication ya, CVSS score-nya 7.6, confidentiality impact-nya complete, integrity impact-nya complete, availability impact complete, access complexity high,
authentication not required, gain access none, vulnerability type execute code, kemudian CWE ID-nya 256. Nah ini, jadi masing-masing kerentanan itu ada nilainya. Ya, kalau kita menemukan yang baru, ya kita bisa kasih nilai sendiri. Tergantung dari impact dari sisi confidentiality, integrity, dan availability-nya. Nah, kemudian bagaimana kita memprioritaskan vulnerability prioritization, ya. Need to decide what to dedicate time and money on, ya. You have a deadline and limited budget, itu jadi harus diprioritaskan. And you determine what vulnerabilities get the most attention, time and money used effectively. Jadi biasanya kita fokus ke area-area yang seperti critical vulnerabilities, ya, might have highest priority, easiest to exploit and have the most impact. Kemudian ada adjudication with influence prioritization. Ya, jadi kalau kita pakai yang tadi itu CPSS, dan itu ratingnya bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa vulnerability itu masuk ke dalam kategori kritikal dan bisa sebagai prioritas yang paling tinggi. Ya. Nah, tapi ini not always best to prioritize by threat rating, ya. Ya, harus strike balance between ease of exploitation and impact. Jadi kita mesti lihat masalah eksploitasi, gampang dieksploitasi, tapi impact bagi perusahaan atau organisasi kurang, misalnya. Karena kan kita bisa lihat juga criticality bagi suatu aset terhadap perusahaan. Kalau memang asetnya tidak terlalu kritikal, tapi kita bisa dengan mudahnya mengeksploitasi, ya, impact-nya kan jadi ini, ya. Makanya kalau di buku saya kan saya bicara mengenai bagaimana kita mengukur satu kerentanan itu kalau kita kalikan dengan ininya. Jadi ada threat-nya, ada vulnerability-nya, ada impact-nya, ya. Jadi kita nilai itu bukan cuma dari sisi vulnerability-nya, tapi juga kita hitung dari sisi impact-nya bagi perusahaan, ya. Informed by client's environment. Ya. Example, domain control compromise has severe consequences but may be difficult, ya. You might denote critical vulnerabilities and promote high or medium. Kemudian prioritization also influenced by mitigation costs, ya. Difficulty for organization to fix some vulnerabilities, more likely they will accept the risk. Jadi kadang-kadang perusahaan juga dia akan terima risknya kalau dia tahu bahwa cost of mitigation atau mitigation cost-nya tinggi, ya. Your chances of exploitation might be better, ya. Jadi kayak model ada database server yang criticality-nya tinggi, terus kita bisa dengan mudahnya mengeksploitasi, tapi bagi perusahaan mungkin ini ya daripada saya harus beli satu kontrol yang misalnya web application firewall yang mahal sekali, ya mungkin mereka akan terima risikonya, tergantung dari impact nantinya di perusahaan. Common themes yang berhubungan dengan vulnerability tidak ada lack of physical security, employees not following policies or best practices, ya, lack of adequate training, software patching, OS hardening, poor software development, use of outdated networking protocols, atau use of obsolete cryptographic protocol, ya. Juga tentang pattern, ya. You might stumble on a pattern of behavior, ya. Kemudian tentang ya education, ya. Bagaimana kita bisa mengeducate user supaya dia bisa menggunakan atau menjalankan kegiatannya sesuai dengan keinginan, ya. Oke, dari analyzing vulnerability scan result ini kita lihat bahwa awal kita bicara mengenai pengkategorian aset, di mana sebenarnya pengkategorian aset ini sangat berguna bagi pentester dan bagi si klien atau organisasi supaya dia bisa tahu dari nantinya untuk prioritisasi dan criticality dari aset itu bagi organisasi. Nah, cara mengkategorikan tergantung approach-nya, masing-masing punya approach, ya. Kemudian kadang-kadang scanner juga bisa produce false positive, dan ini harus ada validasi lagi dengan cara manual kadang-kadang, ya. Kemudian kita biasanya meranking vulnerabilities in potential threat they may pose, consider using established ranking system like CVSS, ya. Kemudian prioritize vulnerabilities to use your time and money effectively. Nah, kemudian kita bisa gunakan threat ranking that will influence you to prioritize vulnerabilities. Jadi kembali lagi bukan cuma dari sisi kalau vulnerabilities-nya high, kita bisa kasih langsung high, tapi kita lihat juga impact dari kalau seandainya vulnerability tadi kita eksploitasi, dampaknya apa nih bagi perusahaan, kan gitu. Ya. Consider mitigation cost as an effect of your vulnerability prioritization. Identify common themes, ya.
yang paling sering jadi dari sisi resultnya kenapa nih bisa begini ya. Kemudian leverage pattern of behavior on future testing effort and use common teams to develop more complete picture. Jadi kerentanan itu belum menggambarkan satu hal yang solid ya. Jadi kita bisa tambahkan lagi ya. Kalau di dalam buku saya kan saya bicaranya mengenai bagaimana kita bisa menilai satu kerentanan itu dari sisi risikonya. Jadi tidak lengkap kalau vulnerability cuma kita bicarakan mengenai vulnerability dan ekspektasi, tapi harus kita lihat juga impact-nya ke organisasi seperti apa. Oke, ini nanti kita bahas ininya. Biasanya, Pak. Ya, gimana Pak? Silakan. Iya, Pak, kalau untuk yang impact itu kuantitatif atau perspektif perusahaan, Pak, yang kita tanyakan. Oke, ini jadi kalau bicara mengenai ini kita bisa lihat contoh laporan saya di sini ya. Nah ini, jadi kalau kita itu biasanya bukan kuantitatif ya, karena kalau kuantitatif agak ribet ininya. Nah ini contoh risk analysis saja nih ya. Saya ada contoh. Nah ini kan ada hitungannya nih Pak. Ya, based on the result from the first udah saya ini kelihatan ya. Nah, ini dari buku saya bahas mengenai bahwa yang namanya kita ngitung report itu bukan cuma dari sisi vulnerability-nya saja, tapi kita juga lihat dari impact-nya. Apa yang terjadi kalau seandainya ini aset tadi ini kan. Misalnya kayak gini ya. Kita lihat yang dari sisi impact ya. Bentar, saya coba lihat ininya contoh. Karena ini kebetulan yang per masing-masing satu, ini kan kebetulan nih dia udah dikategorikan nih Pak. Kalau dalam technical impact saya nih risk analysis, coba lihat ya di halaman 12 ini ada risk analysis. Nah ini kebetulan kan host-nya ada berapa tadi tuh? Ada beberapa. Jadi ini adalah udah summary. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Misalnya contoh ada firewall, ada IPS, ada router, ada switch ya kan. Vulnerability by device type ya. Itu udah ini kan kita ada network devices, ada server. Nah, ini. Nah, dari sini kita ngitung ininya impact-nya based on impact. Ya kita lihat nih di sini. Ternyata setelah saya lakukan vulnerability scanning, vulnerability identification, kemudian eksploitasi, ternyata didapat nih total nilai dari kerentanan itu sendiri sama potential threat-nya. Jadi kita hitung di sini. Iya Pak, itu angka yang 2,2 itu ada bintangnya based on ini cuma ada impact is calculated based on the technical impact nih Pak. Impact-nya dikalkulasi berdasarkan technical impact. Pentester berarti Pak ya yang ya Pak, dari ini kan karena kan kita ngitungnya kan risk-nya kan based on ini kualitatif risk analysis. Jadi ini judgment Pak, judgment. Judgment ya. Ya, judgment dari timnya kita. Nah, kita kemudian biasanya kita diskusi lagi sama klien. Misalnya contoh dengan klien, saya keluarkan angka ini, menurut mereka masuk akal nggak gini. Misalnya contoh, saya punya database server, kalau ini vulnerability ratingnya tinggi, misalnya high, ya. Nah, itu kan bisa ini kalau misalnya terus bisa dieksploitasi, apa yang terjadi, risikonya seperti apa. Ini kita diskusikan, kemudian baru nanti keluar. Sebenarnya sih ada tabel nih Pak di belakangnya. Ini cuma saya nggak simpen tabelnya. Jadi ada satu tabel yang sebenarnya sih tabelnya ke sini nih Pak. Yang tadi saya tampilkan dalam bentuk itu tabel list dari aset. Nah ini masing-masing aset dihitung nih Pak nih di sini. Nih dari sini nih Pak. Dari tabel vulnerability assessment 6.1 ini ada nanti dihitung nih Pak per masing-masing aset. Kita ada hitungannya sebelah kanan dikasih kolom lagi ininya vulnerability-nya, tingkat vulnerability-nya apakah dia high, medium, low. Kita biasa kasih angka di situ. Ya, misalnya contoh tadi kan kalau 1 kan low, 2 itu medium, 3 itu high, 4 itu critical. Nah, ini nanti kita masukkan sesuai dengan hasil scanner. Hasil kita, maksudnya hasil identifikasi dari vulnerability itu sendiri. Nah, baru nanti dihitung possible threat-nya seperti apa. Misalnya possible threat-nya karena ini asetnya aset kritikal, kita kasih dia biasanya paling rendah itu high, berarti 3. Nah, tinggal nanti bisa eksploitasi atau tidak gitu.
Kalau bisa ekspektasi, berarti kan ada impact. Impact-nya kita ini kan, misalnya, oh ini based on criticality ini kalau di ekspektasi impact-nya bisa sampai database nggak bisa diakses. Nah itu bisa kita kasih. Jadi judgment semua ini Pak. Tapi kita quantify juga. Kita quantify. Pak, kalau thread frekuensinya Pak diperhatikan nggak Pak? Biasanya kalau untuk thread, untuk hitungan thread kan kalau kita ngambil thread ini kan sebenarnya bisa ngambilnya dari historical data atau thread itu bisa kita ambil dari potential thread yang ada. Misalnya contoh, saya nyimpen server web ya misalnya contoh ini nomor 7 nih ya, nomor 7. 789 misalnya. Ini kan criticality-nya 8, berarti kan cukup kritikal ya. Nah, kemudian web ini disimpan di public DMZ. Potential threat-nya untuk bisa dimasuki atau disusupi kan tinggi. Nah, biasanya kita kasih ini jadi ada judgment. Nah, ini posisinya di mana nih? Oh, tadi posisinya di DMZ, potential ada anonymous bisa aja karena attack ya anytime ya. Nah, biasa kita ada judgment, oh ini kita anggap aja ini masuk, apakah ini critical asset? Ini kan critical asset 8, berarti saya bisa kasih threat-nya 4. Jadi, ya kenapa Pak? Iya Pak, iya dimengerti. Ya, jadi kita biasa ngitungnya itu ada potential threat-nya, jadi sebentar ya, coba saya ini kan. Saya buka satu, ini contoh aja ya, hitung-hitungannya ya, mungkin ada yang kepingin tahu hitung-hitungannya. Iya. Saya kasih ini ya, test ya. Nah, misalnya ini saya pakai Excel aja ya, jadi enak ininya. Jadi gini ceritanya. Misalnya contoh nih, kita bikin aja. Misalnya ada nomor 1 ya, kita hitung ini 2, 3. Kita kasih contoh aja ya. Misalnya ini IP 192, 168, 1 titik, misalnya 101. Misalnya 250. Nah ini kita kan biasanya identifikasi dulu nih. Misalnya ini kan nomor, ini IP address. Nah misalnya kemudian kita setel ini ada host name. Nah, ini host name-nya misalnya ini contoh aja nih Pak ya. Misalnya 4 ini ada Nah, ini tinggal kita ini kan tadi kan ada criticality itu. Ya, misalnya tadi dibilang 8, 8, 8, ini 9, karena ini kan database misalnya. Ini kan judgment lagi nih Pak ya. Nggak harus seperti ini sih ya nanti judgment ya. Nah, sebentar. Nah, ini. Nah, dari sini kita bisa ngitung nih ininya, potential. Ini kan kita ngitung biasanya kita ada potential vulnerability-nya. Thread dulu ya, thread dulu. Thread, vulnerability. Kita bilang T aja ya, T. Thread ya. Thread, vuln, impact. Nah, ini kan tadi ada core, yes. Nah ini. Nah, kemudian sini kan ada risk nanti. Ya kan? Risk ini kan adalah ini kali ini kan? Ya kan? Ada dibagi dengan 3. Oke. Nah, misalnya gini. Thread, kita lihat ini potential thread ini dikasih informasi, misalnya di sini ada description di sini ya, description.
Nah, ini mungkin dari sisi posisi, misalnya host is placed in a DMZ. Nah, ini Pak, ini contoh aja ya. Nah, jadi kalau ngitung-ngitung thread sebenarnya sih banyak ini ya, banyak komponen yang bisa kita. Ini kelihatannya Pak ya, hitungannya ini ya. Halo Pak. Ya, jadi gini Pak. Jadi kalau ngitung thread ini kan misalnya kalau impact ini kan biasa kita ngitungnya dari confidentiality, integrity dan availability-nya. Nah, kalau thread ini bisa dari historical data historis ya, atau mungkin dari apa namanya exposure-nya. Ini kita hitung nih exposure-nya di sini nih. Exposure-nya ini di DMZ zone, ini public ini ya, misalnya contoh public ya. Ini publicly accessible ya. Kalau ini kan tidak publicly available ya. Ya udah jelas di sini. Nah, ini bisa jadi nanti Anda bisa ngitung nih. Nah, kalau ini potential threat-nya tinggi, kan kita paling tinggi kan 4 tuh angkanya. Ini bisa masuk potential threat-nya kritikal nih. Ya. Ini potential threat-nya kritikal. Kenapa? Karena ada banyak faktor lah. Kita bisa hitung beberapa faktornya. Apakah penyimpanannya, peletakannya, accessibility-nya, macam-macam. Nah, kalau ini mungkin saya thread-nya bisa hitung karena dia di private network, kita turunin nih thread-nya karena kan buat orang masuk ke sini agak susah. Bisa katakan mungkin ini potential thread-nya mungkin kita medium. Ya, ini kan medium. Jadi kan kan hitungannya kan satu itu kan low. Kita hitung dari paling tinggi ya. 4 itu critical. 3 itu high, 2 itu medium, 1 low. Nah, gitu Pak. Nah, jadi kita hitung aja nih potential threat-nya. Nah, kemudian vulnerability ini based on dapat dari mana nih? Dari hasil scanning kita, VA. Ternyata VA-nya kita bilang, oh ini webnya banyak yang tidak di-patching. Ini karena sistem operasinya versi baru. Misalnya, oh sorry. Misalnya ini OS version. Saya Windows nah, ini misal nah, ini kita bisa ngitung dari ininya. Misalnya dari sisi vulnerability ternyata kalau di scan ini banyak kerentanan, ternyata ini kritikal nih, kita 4, sedangkan ini ya mungkin 3 yang sedangkan ini karena itu mungkin 2, ya kan? Medium. Nah, ini baru kita lihat impact-nya. Nah, impact ini kita ngitungnya dari criticality di sini sama core yes or no-nya ini. Misalnya contoh di sini web 3 no karena dia cuma ada isi public ini sebenarnya no nih, tidak core. Kenapa tidak core? Karena kebetulan ini isinya misalnya di sini isinya ini adalah static web site ya. Static website aja. Nah, ini. Nah, ini mungkin kita turunin impact-nya. Jadi mungkin kalau dijebol bisa ini ya impact-nya bisa kritikal juga kan. Misalnya gini deh, kalau kita lihat dari sisi impact, ini kan core ya, core berarti kita bisa naikin paling tinggi, impact-nya bisa kita kasih yang paling tinggi. Misalnya kalau ini dijebol, potensinya untuk perusahaan itu sampai apa, kan kita ada bicara mengenai reputational risk juga kan. Jadi kita lihat nih dari sisi confidentiality integrity, ternyata kita bisa bilang ini bukan tidak kritikal, tapi ini maksudnya high, sedang ini mungkin ini medium, sedangkan ini mungkin impact-nya juga medium. Nah, begini. Ini tinggal kita hitung aja nih, Pak. Nah, gitu.
Nah ini. Nah ini baru di mapping di sini. Kalau 16 tadi, bentar saya lihat ya, saya lihat mappingnya dulu ya. Nah ini itu masuk ke, sebentar saya coba lihat. 16 itu masih masuk medium, jadi ini medium. Ini kalau dalam base-nya ini Pak ya, jadi base-nya risk analysis yang tabel yang ada merah-merahnya itu ya. 12 itu medium juga. 8 dan 3 itu masuk ke low. Nah, oke Pak. Ya Pak, baik Pak. Nah ini kalau medium kan dia warnanya biru ya, biru. Nah ini kalau low warnanya hijau. Nah, ini Pak, jadi ini sederhana cara kita ngitung risk ya. Nah ini per masing-masing host malah. Nah kalau kita mau rekap ya kita summarize saja based on ininya, apakah ini bisa based on kategori dari ini, apakah dia server ya, kalau dihitung server ya kita bisa kalkulasikan ini. Jadi kalau kita average-kan, average risk-nya adalah 10. 10 itu di sini masih masuk kategori 10 itu masih masuk ini Pak, masih masuk di antara 8 ya. Nah, sebentar dulu. 8, 16, 12, 9 itu masih low ini Pak nih. Low. Nah, itu. Gimana Pak? Ada pertanyaan? Ya Pak, baik Pak. Nah, ini yang kita gunakan, ini adalah metode kuantitatif ya Pak ya. Sorry, Ya. kualitatif. Oh, Pak. Nah, kalau kualitatif kan, quality kan dia ngitungnya judgment nih Pak. Jadi kalau ditanya dapat angka dari ini, dari mana? Ini judgment semua nih Pak, nggak ada ininya. Karena kalau selama ini saya ngerjakan pentas itu nggak pernah mereka minta laporan dari sisi kuantitatif, karena ngitungnya susah Pak. Kita harus ngitung aset value-nya berapa. Kalau kuantitatif kan aset value kan, kalau kita pakai kuantitatif kan kita harus ngitung nih. Misalnya kalau misalnya contoh di sini ya, kuantitatif risk analysis nih. Nah ini kan kita ngitungnya pakai SLA single loss expectancy adalah EF expectancy exposure factor kali asset value. Nah jadi kita harus ngitung lagi kan asset value-nya. Nggak susah, ini kan judgment, kalau ini kan judgment. Nah ini Pak. Nah, ini cuma laporan yang berhubungan dengan risk ini kita tidak tampilkan di technical report-nya kita. Karena kan laporan yang Anda tampilkan di hasil dari pentest kan kebanyakan kan teknikal. Nah, hitungan-hitungan ini nggak masuk di dalam technical report, kita masuk ke dalam executive report namanya, Pak. Yang lain? Nggak ada komen nih? Sunyi senyap. Gimana, Ibu? Bapak? Ya Pak, Jelas Pak. Nah ini makanya ini yang saya tulis di buku saya ya. Jadi Anda tinggal lihat. Jadi kalau ditanya, Pak, kalau ini gimana ngitungnya? Nanti bisa lihat di contoh contoh di buku saya. Itu bagaimana kita ngitung risk-nya. Jadi risk itu dihitung per host nantinya, per IP address bahkan. Kenapa Pak? Silakan. Kalau Bapak kan ini saya lihat ada range-nya 1 sampai 4 ya Pak. Ya. Mungkin ada beberapa kasus juga, mungkin bisa juga
tergantung dari timnya Pak ya, menentukan range-nya ini Pak. Yang mana? Yang range yang mana? Yang 1 sampai 4? Ah, Oh, kalau ini ada hitungannya, Pak. Kalau ini saya basisnya SANS Best Practices White Paper. Oh, ada standarnya gitu Pak ya. Atau Bapak bisa ngikut dari NIST SP 800-30 Revision 1 Risk Management Guide. Itu ada angka yang bisa Bapak pakai. Jadi kita nggak sembarangan ngambil dari ini. Kalau ditanya, Bapak dapat angka 1 sampai 4 dari mana? Nah, ini kita ada tabel, dan tabel ini kita ngambil dari SANS Best Practices sama NIST SP 800-30. Makanya saya tampilkan di sini kan. Gitu, Pak. Oke, siap. Ya. Cuma kalau ditanya angkanya dapat dari misalnya dapat 1 atau 4 atau 3 itu dari mana? Nah, itu judgment tim, Mbak, biasanya. Kita diskusiin nih. Ini ada laporan nih kan, ada kerentanan seperti ini. Nah, per masing-masing IP address bahkan kita tes tuh. Sama kalau aplikasi juga gitu. Aplikasi kita hitungannya lain, Pak. Jadi ada hitungannya, sebentar saya tunjukin ya kalau dari aplikasi ya. Ini kan tadi host tuh ya, host. Kalau aplikasi hitungannya beda lagi. Nah, ini, Pak. Kalau aplikasi basisnya kita ini. Nah, ini, Pak. Kelihatan ya, Pak ya? Demo app web. Nah, ini. Jadi per masing-masing aplikasi itu dihitung, Pak. Injection-nya ada nggak dia? Ya. Severity-nya memang udah dari OWASP, dari Open Web Application Security Project, udah ada. Tinggal kita lihat aja, kalau teridentifikasi, kita hitung risk score-nya. Gitu. Jadi per masing-masing aplikasi kayak gini nih kan, saya bisa nampilkan backup, ya Pak. Pak Semi, coba Pak, sebelum ke sini kembali ke Excel tadi Pak, ke Excel yang tadi Pak. Saya tunjukin. Ke Excel yang tadi Pak. Oke, bentar Pak, saya tunjukin. Ya. Sebelum masuk ke yang aplikasi Pak. Oh, belum ya. Oke. Ya. Pak Semi, ini kan yang atas itu kan menggunakan judgement kualitatif. Kemudian di bawah kan kuantitatif. Mungkin nggak Pak Semi, mungkin nggak ini saya pertanyaan secara kalau di penelitian saja gitu ya. Digabungkan Pak, jadi kesimpulannya kualitatif, tapi prosesnya itu kita menggunakan yang kualitatif itu mungkin nggak Pak Semi ya? Dikombinasikan gitu menurut saya. So far sih dari pengalaman sih belum pernah sih Pak ya. Karena terus terang aja kita kalau untuk yang kuantitatif problemnya adalah menentukan dua variabel ini nih, variabel EF-nya, exposure faktornya, sama AV-nya. Kalau AV-nya mungkin gampang lah, kita bisa hitung-hitungan dari asuransi dari aset value dari aset itu sendiri, dari saya market value dan sebagainya. Termasuk juga ngitung aset value-nya agak susah nih Pak, karena kan bukan cuma servernya. Kalau server dihack, oke, kita bisa ada replacement value atau pakai market value. Tapi data yang di dalam itu kan susah, Pak. Kita ngitungnya. Jadi memang praktek baiknya yang Bapak sering lakukan sekarang menggunakan yang atas, yang judgment itu ya Pak Semi. Quantitative risk analysis. Kenapa? Karena ini lebih gimana ya? Lebih bisa dikomunikasikan dengan manajemen. Manajemen nggak terlalu perlu harus tahu, tapi tergantung ya manajemennya. Kalau memang hitungannya dia bilang, ini saya kerugiannya berapa nih? Nah, itu lain cerita itu. Kalau misalnya contoh, saya punya server, misalnya contoh nih Traveloka misalnya, ya Traveloka nih, dia punya server berapa? Tapi kebetulan Traveloka sih nggak pakai ini ya, dia pakai Amazon Web Services punya. Anggap aja perusahaan A, dia jual e-commerce misalnya. Terus servernya kena jebol, ya. Nah, itu kan dia harus hitung tuh impact dari sisi, kalau yang kita hitung ini kan impact dari sisi teknikal. Kalau kita hitung impact dari sisi bisnis, kan ada financial risk kan. Kalau kita ngitung financial risk berarti hitungannya harus pakai kualitatif risk analysis, Pak. Asset value-nya harus kita tentukan dulu berapa nih nilai satu server yang isinya database misalnya. Itu yang susah. Jadi itu challenge-nya kami adalah kalau ditanya berapa kerugian saya, ini saya nggak bisa ngitung. Gitu Pak. Tapi kalau dengan cara ini kami bisa nampilkan, ini minimal kita udah tahu nih, ini adalah medium risk. Berarti apa yang harus dikerjakan sekarang? Ya udah berarti harus ada di patching, di hardening dan sebagainya. Jadi ada kontrol-kontrol yang kita propose buat si klien kita atau organisasi kita.
Karena kan kalau risk ini tidak acceptable, misalnya contoh ini, medium risk ini tidak acceptable, ya tetap harus diperbaiki. Berarti kan ini kan ada follow up nih di sini nih, ada follow up nantinya. Ya kan, misalnya contoh di sini ini recommendation kan. Nah, ini kan recommendation ya. Nah, ini kan recommendation. Nah, ini harus ada mitigate risk. Gitu. Atau kita bilang risk reduction ya, risk reduction. Atau kita mitigate risk aja lah. Biasanya saya pakai istilah mitigasi. Nah, ini. Kali ini kan misalnya low, ada recommendation nggak? Oh, ini nggak ada. Misalnya ini accepted misalnya. Nah, baik. Pak Semi, nih, tanya lagi Pak Semi. Pak Semi, untuk yang misalnya menentukan yang kolom yang Pak, criticality itu Pak, criticality. Itu memang judgement dari apa namanya pen testernya, apa namanya Bukan, dari Pak. kitanya gitu ya, atau kesepakatan dengan yang memberikan tugas Pak Semi. Oke, Pak jadi Semi. gini Pak, kalau untuk ini yang dua kolom ini core criticality ini dari ini Pak. Kalau kami biasanya dari klien. Oh, dari kliennya. Ya, bukan dari kaminya sendiri. Kami nggak boleh menentukan ini. Jadi kami yang minta, Pak, tolong dong bikin daftar list dari aset. Kemudian tulis dong core sama apakah dia core business atau bukan, yes or no aja, sama criticality saya kasih 1 sampai 9 gitu loh. Mereka yang nentukan. Nah, ini kan soalnya kan aset owner-nya beda-beda, Pak. Misalnya contoh nih, web 123 itu aset owner-nya mungkin orang IT, tapi mungkin SQL1 itu aset owner-nya HR. Nah, ini kita bisa tambah juga nih kalau Bapak mau ini nih, misalnya kita tambahin di sini misalnya. Ini aset owner misalnya. Ya, ini misalnya 123 ini karena ada data sales marketing, mungkin bisa sales dan marketing misalnya. Ya. Nah, misalnya yang dan web 3 karena isinya payroll misalnya ya, payroll ini HR. Nah, ini database kebetulan HR juga misalnya. Gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan, Pak. Sehingga kita bisa tahunya. Jadi siapa yang berhak kan gini, Pak, dalam prinsip policy security kan terutama risk ya. Yang namanya asset owner ya, kan di asset security. Asset owner yang berhak menentukan categorization kategori dari aset itu sendiri sama criticality dari aset gitu. Nah, ini kita tinggal tambah aja nih Pak kolom-kolomnya. Misalnya contoh di sini tadi kan ada kategori ya, kategori atau classification sih sebenarnya. Asset classification. Jadi semakin lengkap, semakin enak kita nentukannya Pak dari sisi ini kan karena kan ini yang nentukan. Nah, asset classification misalnya ini public, mungkin ini kan criticality-nya tinggi, nggak mungkin public. Jadi asset classification mungkin masuk ke tadi ada confidential, classified ya. Misalnya apa ya? Kita tulis confidential aja lah ya. Atau apa tadi yang di itu sebentar saya lihat ada beberapa jenis aset tuh kan ya. Restricted, ya kita masuk ini restricted. Nah ini masuk restricted. Nah ini mungkin confidential. Nah jadi pertanyaan Bapak tadi saya bisa jawab bahwa bukan pentester yang menentukan, tapi aset owner-nya. Yang ini harusnya daftar ini tuh udah didapat dari orang IT. Jadi yang memberikan daftar ini orang IT, tapi yang menentukan aset classification-nya, apakah dia core business atau tidak, criticality-nya, itu semuanya sebenarnya harus dari departemen atau owner yang bersangkutan gitu Pak. Iya Pak, baik. Ya Pak ya. Tapi nanti Pak, jadi menentukannya yang H itu kalau saya memahaminya harus dari aset owner-nya, tapi juga mungkin juga kesepakatan dengan pentester juga mungkin juga. Yang mana nih Pak? Ya, Pak? Yang high mana nih Pak? Yang ini, yang
yang G sama H itu kan dari ownernya ya Pak ya, dari ownernya. Sebentar Pak, Ya kan, coba Pak? coba ulangin Pak. Yang kolom H itu kan ditentukan oleh ownernya ya Pak ya, untuk Criticality, menentukan betul. betul. Nah, tapi untuk yang I, J sama K itu kan pentesternya, tapi mungkin juga kesepakatan dengan ownernya juga mungkin ya Pak Oh Semi ya. nggak boleh pakai kesepakatan nih Pak. Karena Nggak yang boleh ya. menentukan ini judgement dari asesor. Jadi saya nggak bisa Tapi ngomong, oh kenapa, tapi dia bisa komplain misalnya kan, kenapa kok dikasih trade-nya 4? ya, maksud saya gitu Pak. Itu kan bisa komplain kan Pak artinya gitu loh. Bisa, betul. Ini cuma kalau dalam beberapa hal kami menentukan ini itu udah kasarnya gini Pak, kasarnya ini udah hak vetonya pentester lah. Pentester. Tapi pernah saya di challenge sama board of director, kenapa Anda kasih nilainya 4? Padahal lingkungan kami seperti ini. Terus saya jelasin begini. Terus bahwa yang namanya thread itu bisa ada internal thread, bukan cuma meskipun jaringannya udah terisolasi, masih ada potential thread dari ini. Akhirnya mereka terima Pak. Gitu. Jadi yang bisa dinegosiasikan itu di daerah di sebenarnya sih bukan hak veto sih, sebenarnya lebih ke arah judgment dari pentester. Nah, yang bisa diobrolin itu di threat sama di impact, Pak. Karena kan impact ini kan based on impact bagi bisnisnya mereka. Iya. Oke. Kalau vulnerability yang J, kolom J, ini hasil dari ini Pak, hasil dari Gathering, information kita gathering ya Pak. Hasil, ini saya tulis saja hasil VA result ya. Nah ini Pak, kalau ini. Nah, kalau yang impact ini based on eksploitasi ya. Kita bilang pentest result, PT result. Nah, ini. Ini kita juga diskusikan lagi nih Pak sama ownernya. Iya. Oke, Pak. Oke, Pak Semi, clear Pak. Terima kasih Pak Semi. Sama-sama, Pak. Nah, jadi ya emang kembali lagi tadi ini nih nggak sampai ke pentester jarang bicara mengenai ini, jarang sekali. Anda boleh lihat di laporan-laporan kalau dari beberapa laporan-laporan yang Anda pernah lihat kemarin itu jarang mereka atau bahkan nggak pernah mereka sentuh karena ini sebenarnya bukan areanya mereka, areanya pentester. Harusnya ini sebenarnya lebih ke arah executive report. Ya, ini biasanya chief analyst atau minimal soalnya kalau pentester yang lead pentester biasa jarang nih. Biasanya kalau yang ngeluarin laporan seperti ini harus ada persetujuan dari yang namanya chief analyst atau minimal head-nya lah Pak. Contoh sederhana, kalau saya bikin laporan kalau di kantor, laporan executive summary atau executive report itu cuma diminta jika diperlukan Mbak. Jadi nggak selalu kita kasih. Karena waktu untuk analisanya juga lumayan. Jadi misalnya contoh, saya punya klien nih, klien A. Dia kebetulan ada ininya, dia tahu bahwa atau ada kebutuhan dari pihak manajemennya untuk mendapatkan laporan eksekutif. Nah, ini biasanya diminta, tolong dong Pak bikinin executive summary atau executive report dari technical. Karena kan biasa kita 2 laporan Pak. Technical report sama executive report. Nah, executive report yang Bapak bisa lihat di contoh saya punya itu, Pak. Nah, jadi yang executive report itu yang ada di dalam ini, Pak. Dalam ini, Pak. Ini. Jadi mereka cukup ngelihat ini aja nih, Pak. Contohnya untuk aplikasi ya. Untuk aplikasi ya. Dia ada 2 aplikasi. Dia tinggal ngelihat kayak gini aja nih. Ya. Kelihatan, Pak ya? Nah, halo? Oke Pak, kelihatan Pak. Ya, misalnya gini, dari 2 aplikasi yang diminta tes, ternyata saya hitung ininya. Kalau dari sisi vulnerability kan pasti banyak lah ya. Tapi dari sisi risk-nya, saya bisa menunjukkan bahwa demo app web itu risk-nya 19,42. Demo app mobile itu 12. Average risk-nya adalah 15,71. Nah, ini saya bisa tulis, ini low nih Pak. Bapak bisa lihat 19,42 itu masih low. Nah, eksekutif cuma ngelihat laporan ini, oh ini impact-nya low, berarti apa yang harus dilakukan? Apakah acceptable? Ya kan? Do you accept this risk? Atau unacceptable? Kalau dibilang unacceptable, ya udah, kan itu kan based on risk appetite-nya mereka. Kalau mereka bilang, oh ini nggak bisa nih, saya nggak berterima.
Atau misalnya potensinya masih keluarnya ini bukan low tapi moderate atau medium ya. Nah, itu tergantung manajemen lagi, apakah dia bilang mau dimitigasi lagi resikonya atau tidak. Kalau ternyata bagi mereka itu minimum untuk appetite-nya mereka harus low, berarti harus kita mitigasi lagi. Jadi rekomendasi kan kita gampang, mitigate risk kan gitu. Paham ya Pak ya? Oke Pak, paham Pak, paham. Ya, Makasih Pak. nah ini dari sisi eksekutif. Kalau saya misalnya bosnya nih, yang CISO-nya, Chief Information Security Officer, saya dapat laporan nih. Kalau CISO biasanya jarang mau lihat laporan-laporan yang bentuknya teknikal, tapi mungkin dia baca dulu lah, baca-baca. Nanti dia akan nanya nih sama orang teknikalnya kan, ini gimana nih laporan hasil pentest kita? Oh ini banyak kritikal ini Pak yang bisa dieksploitasi, nah kan? Nah kalau dalam presentasi, si pentester harus nampilkan nih grafik seperti ini. Nah ini Pak, berdasarkan hasil tes kami menunjukkan bahwa aset Anda, hostnya, bukan host type sih sebenarnya aset type ya harusnya. Dari dua aplikasi ini sebenarnya udah low Pak, atau medium misalnya. Tergantung kan CISO-nya bilang, oh ini berarti harus diperbaiki lagi nih. Nah, kalau masih medium misalnya gitu. Jadi membantu sekali buat yang namanya decision making-nya Pak. Gitu. Tapi kalau untuk tes biasa, pen tester biasa, biasanya jarang mereka mengeluarkan laporan-laporan seperti ini, Pak. Paham ya, Pak ya? Makanya berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun, saya nulis buku ini tuh gara-gara tidak ada contoh-contoh laporan yang berdasarkan ini. Nah, ini kan saya tulis ini. Acme Consulting Demo Application Vulnerability and Penetration Testing Executive Report yang gitu. Ya, oke Pak. Oke Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan masukan buat Anda. Ya, siapa tahu nanti bisa ikut bisa punya atau ya buka usaha yang berhubungan dengan pentas juga. Siapa tahu. Ya Pak, makasih Pak. Nah, kayak saya kan gitu dari awal kan gitu juga. Waktu saya awal-awal di balik ke Indonesia, saya kan lama di luar juga ya. Jadi awal-awalnya saya di Indonesia tahun 2009, 2009 Agustus ya saya ingat saya balik dari Saudi. Saya sempat kerja di Saudi dan beberapa negara yang lain sih sebelumnya. Di Filipina pernah, di Singapura pernah, Malaysia pernah, terus kemudian terakhir di Saudi. Nah pulang dari Saudi itu karena kan saya jadi konsultan di sana. Saya kepikiran gimana kalau saya buka bisnis seperti ini, ada nggak potensinya? Ternyata kebetulan memang abis saya ngajar ada yang request. Ini ceritanya nih Pak ya, ada yang requestnya Pak bisa nggak ngerjakan pentest? Terus waktu itu kan saya punya pengalaman, ya udah saya akhirnya pinjam bendera teman saya. Ya mulai dari situ lah tuh Pak. 2009 saya pinjam bendera, saya jalan, terus saya juga ikut-ikutan perusahaan yang udah jalan di Indonesia, ada beberapa teman-teman juga. Nah, dari situ saya udah dapat klien kan. Nah, dari situ saya udah mulai ini lagi. Saya bilang bagus nih kayaknya. Nah, mulailah dari tahun 2009 ke atas itu saya udah mulai ya pinjam bendera, ikut teman-teman yang udah punya bendera. Nah, tahun 2013 baru saya bentuk yang PT-nya saya yang sekarang, PT Sistek Global Informasi atau SGI Asia. Ya sampai sekarang Pak, alhamdulillah saya punya pentester udah lebih dari belasan orang sih ya. Total sekarang terakhir itu kemarin sekitar 14-an orang. Gitu Pak. Itu pengalaman pribadi. Jadi kenapa? Jadi hobi itu bisa jadi bisnis Pak. Terus kalau nanti ada anak-anak asuhnya yang kepingin magang, silakan aja Pak. Nanti bisa kontak-kontak ke saya. Kita buka ini kok, tapi nggak tiap bulan ya. Ada beberapa bulan sekali kita buka yang namanya program internship. Kita ada yang namanya InfoSec Academy yang mendidik mereka jadi pentester dan cyber security analyst. Gitu. Oke Pak? Ya Pak. Ini kayaknya ada lagging ya. Program.
Ya, oke. Ya, ini tadi cerita-cerita ini ya. Nah, sekarang saya masuk dulu ke ini jam berapa sih ya? Udah jam 9 ya. Oke, masih sebelum break kita lanjutin dulu. Nah, kemudian next-nya vulnerability mapping ya. Ini kita the act of recognizing connection between vulnerability and its associated target. Nah, biasanya target can be person, process, device ya, etc. Give you a reference for choosing attack techniques atau exploit and more comprehensive than single scan result. Ya, biasanya hasil dari semua scan ya. Update mapping with newly discovered vulnerabilities can also contain non-technical info like phishing targets, weaknesses can be separate document or part of larger tactical planning document. Ya, itu mappingnya. Kemudian activity priorities, give priorities to activities that are most likely to achieve objective. Day-to-day activities may have shifting priorities ya. Ya biasanya untuk activity ini bisa kita berbasis hasil dari hasil dari vulnerability analysis yang tadi ya. Nah biasanya nantinya larinya ke setelah vulnerability analysis baru kita masuk ke penetration testingnya ya. Dan biasanya kita aktivitas ini berhubungan dengan follow up nantinya ya, termasuk juga bagaimana kita bisa mendemonstrasikan hasil dari VA dan pentestnya kita. Nah ini ya. Nah juga di hasil pentest kita biasa memberikan yang namanya ada satu laporan yang biasanya kita buat yang disebut dengan RFP ya, namanya risk RTP bukan RP, risk treatment plan ya. Jadi ini saya tunjukkan contohnya, mungkin saya bisa ini sebentar ya, saya coba search dulu. Nah ini adalah contoh best practices yang kita lakukan ya. Jadi hasil dari pentest itu kita buatkan ini Pak. Ini biasa gini kan. Kelihatannya Pak ya, risk treatment plan-nya saya di Word, ya kelihatan ya? Lihat Pak. Oke. Lihat Pak. Ya. Nah ini, jadi biasanya hasil dari pentas itu kan biasanya sampai berpuluh-puluh halaman itu Pak, mungkin sampai ratusan halaman. Nah, problemnya adalah kadang-kadang orang teknikal tuh malas mau baca karena sampai beratus-ratus halaman atau berpuluh-puluh halaman tadi. Nah, biasanya kita memberikan satu rekomendasi dalam bentuk RTP namanya risk treatment plan. Ini berbasis ISO 27001. Ini contoh sederhana jadi Pak, risk treatment plan untuk aplikasi namanya ini, testing type-nya apa. Nah, ini kerentanan yang kita temukan ini kita tampilkan di sini references-nya ya, vulnerabilities-nya apa, severity-nya apa, CVSS-nya nomor apa berapa, statusnya apa, due date-nya, PIC-nya adalah person in charge, nah kemudian propose control-nya. Nah, biasanya kita melihat dari memberikan risk treatment plan ini berbasis severity. Ya, misalnya P1 ini adalah priority 1, merah dia. Priority 1 berarti harus di fix segera. Gitu. Ya, priority 4 ini ya nggak terlalu signifikan lah. Ya. Nah ini adalah contoh sederhana RTP risk treatment plan yang kita berikan kepada klien kalau seandainya mereka setelah selesai pentest. Jadi mereka nggak perlu harus baca sampai detail findings-nya ya. Tapi ya tetaplah mereka harus baca yang detail findings-nya. Jadi temuan-temuan yang details-nya, ya rinciannya. Tapi kita bikinkan semacam summary ya, yang nantinya kita bisa gunakan itu untuk meng-follow up. Karena kan biasanya kalau habis pentest kan ada yang namanya remediasi. Nah, setelah remediasi baru kita bicara mengenai perbaikan yang ada bukan perbaikan, retest ya, ngetes ulang apakah vulnerabilities yang kita identifikasi tadi masih ada atau tidak gitu. Oke, Pak ya? Ada pertanyaan untuk RTP? Halo? Pak, ini RTP seperti risk register gitu Pak ya? Hampir mirip dengan risk register. Cuma ini kan lebih ke arah risk treatment atau risk remediation plan sih sebenarnya. Ini ada orang yang bilang ada juga istilahnya risk treatment plan ya, risk remediation plan. Nah, ini.
Ini juga sama ya Pak ya. Jadi ada yang bilang risk treatment plan, ada yang namanya risk remediation plan. Jadi intinya ini summary dari semua temuan kita yang nantinya ditujukan untuk ke bagian teknis untuk perbaikan. Jadi sebenarnya objektifnya adalah untuk follow up perbaikannya Pak. Kalau risk register kan beda lagi Pak. Karena ini ada due date-nya Pak. Ini statusnya harus nggak boleh open nih Pak. Bisa aja nanti ini statusnya ini masih open, nanti dalam jangka waktu tanggal berapa ini kan misalnya laporannya per tanggal sekian nih, kita harus tampilkan statusnya nggak boleh open tapi harus close gitu. Oke Pak? Ya. Siapa? Oke. Nah ini Anda belajar dari saya sebagai practitioner, bukan cuma saya sebagai instruktur ya, karena memang day to day kita, daily activities kita ya tim kami yang ngerjakan pentest, VA, pentest, audit ya. Kalau saya kan lebih ke auditnya sekarang ya, ketimbang ke dulu saya pentest, dulu lebih ke teknikal, sekarang lebih ke gabungan antara teknikal dan manajemen, kan melakukan audit misalnya OJK dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian common attack techniques. Nah, kalau kita udah biasa melakukan analisa terhadap vulnerabilities, baru kita masuk ke attack techniques-nya. Macam-macam nih, ada social engineering, ada code, command injection, denial of service, session hijacking, man in the middle, credential reuse, brute forcing, password cracking, ya. Kemudian beberapa attack yang biasa bisa menggabungkan, ya ada beberapa attack yang menggabung attack-attack yang lain, ya. And most involve at least some level of social engineering. Karena kan kadang-kadang social engineering ini bisa termasuk bisa efektif ya. Karena problemnya adalah private network ya. Ini kan aksesnya difficult. Nah, kemudian juga tergantung dari ininya pentestnya, apakah internal pentest di internal network atau pentest untuk dari external network ini. Access techniques-nya bisa installing socially engineered malware on internal host, breaking into Wi-Fi access point, ya, wireless access point, or remote access server, physically planting malicious device, atau colluding with an insider. Ya, jadi ada kolusi ya. Nah, kemudian nanti saya juga akan ajarkan Anda bagaimana menggunakan payload ya. Work together but not the same thing. Jadi exploit nama payload itu beda. Exploit adalah mekanisme that delivers the payload. Kemudian sequence of command that takes advantage of vulnerability. Example type of exploit bisa buffer overflow, bisa code injection, bisa web application exploit, ya. And some tools rank exploit based on reliability or effectiveness. Example Metasploit modules rank from manual to excellent, ya. And payload is code that runs on the target. Jadi sebenarnya kita harus eksploitasi dulu baru bisa melempar atau mengirimkan payload, ya. Perform a task like giving attacker control. Ya, example payload bisa MetaPredator session, VNC, or ada remote access, backdoor, trojans, malicious DLLs. Ya, kemudian ada worms, viruses. Ya, payload can perform tasks on their own or wait for the command. Ya, can open listening port, wait for the attacker to connect, can make connection back to the attacker. Ya. Biasanya paling berguna kalau kita di behind the firewall. Most exploit or payloads are platform specific. Jadi maksudnya platform specific, kalau Linux ya Linux, Windows ya Windows gitu loh. Ya. Nah, kemudian you usually have the choice of which payload to exploit. The exploit delivers. Exploit sometimes deliver small payload called stager, ya, or stager, ya. Lightweight and reliable, gain foothold on victim, downloads larger payload, the stage from the attacker. Kadang-kadang kita pakai stager ini supaya kita nggak ke-detect sama intrusion detection system. Some payloads are self-contained, ya. Contohnya no staging necessary, ya. This is called singles in Metasploit, ya. Nanti saya akan kasih demo juga. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya cross-compiled code that has been compiled into executable on one platform but is designed to run on different platform. Ya, kadang-kadang kita juga butuh ada crafting, kita bisa bikin sendiri your own exploit, ya. Bisa dapat dari exploit DB dan sebagainya, kita bisa jalankan. Kadang-kadang kita harus compile lagi, ya. Kemudian kita juga bisa pakai yang udah jadi atau pakai script, ya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana kita bisa menggunakan cross compiled code, ya.
Kemudian juga modifikasi ya, exploit modification, the process of changing exploit that works against particular vulnerabilities but does not work under certain condition. Yes, contoh di sini nih, example buffer overflow work against Windows service. It doesn't work if service pack has been applied. Service pack patch vulnerability. Alter of the service pack may have work with variant of vulnerability. Jadi kadang-kadang kita harus modifikasi ya, sesuaikan dengan ya kondisi ya. Pentester can modify exploit to account for difference. Ya. Debugger can demonstrate how target responds to modified code. Example code for modifying. Exploit code bisa aja pakai Metasploit, bisa pakai Immunity Debugger, bisa pakai Android Debug Bridge, bisa pakai Java Debugger atau Mona.py. Ini adalah biasanya digunakan untuk melakukan modifikasi terhadap exploit. Ya. Nah. Kemudian ada yang namanya exploit chaining, the act of using multiple exploit to form larger attack. Ya, success may depend on exploit doing their part. Distributed nature makes them complex and difficult to defend against. Ya, some chain exploit must run consecutively. Jadi ada yang chain exploit, maksudnya dia biasanya digunakan. Misalnya contoh di sini adalah Metasploit exploit that gives user access shell. Jadi kalau pertama kita eksploitasi dulu, dapat user level, kemudian kita naikkan privilege levelnya. Kemudian dari situ kita masuk jalanin SQL injection, authentication bypass, dan beberapa yang lain. Jadi bertahap dia. Jadi masuk dulu sebagai user, kita naikin privilege-nya, kemudian kita masuk jalanin SQL injection dan beberapa yang lain. Kemudian baru kita simpen backdoor yang nantinya bisa membantu kita untuk melakukan eksploitasi ke target-target yang behind atau di belakang host yang kita inginkan, ya. Nah itu exploit chaining. Jadi sambung menyambung dia kayak domino effect. Nah kemudian ada yang namanya proof of concept deployment, development, proof of concept, ya. Ini sebenarnya exploit yang memang kita jalankan untuk maksudnya membuat exploit untuk satu vulnerability tertentu. Nah ini harus punya bakat sih ya jadi security researcher karena buat exploit itu nggak gampang ya. Ya. Ini researcher may not include specific discourage malicious actor from using this exploit. Jadi biasanya ada POC yang dibuat oleh security researcher dan kemudian dia bisa digunakan ya tergantung ya siapa yang menggunakannya ya. Oke. Kemudian ada teknik yang disebut dengan deception tactics ya. Ini biasanya digunakan di mekanisme ini digunakan di social engineering ya untuk meng-create trust, fear atau to induce victim to reveal info or do something they should not do ya. Common impersonation tactics ya termasuk ini yang ada nih. Misalnya contohnya new employee asking for help, IT personnel asking someone to re-enter credential dan beberapa yang lain ya. Nah, termasuk juga something that is not needed, distributing malware disguised as free media, offering help in problem if a problem occurs, sending pop-up windows, asking for credential, dan beberapa yang lain. Okay. Nah, termasuk juga yang social engineering yang pernah kita bahas. Jadi attacker bisa menggunakan teknik ini untuk persuade victim to do something for them like disabling or bypassing security control, granting physical or network access, creating or resetting credential, delivering messages, installing software, authorizing payment, dan beberapa yang lain. Oke, nah kemudian selain itu juga ya ada beberapa attack yang bisa kita jalankan. Contohnya ada dictionary attack, ya, di mana kita melakukan password cracking dengan menggunakan list of password yang memang kita udah atur sedemikian rupa, ya. Kemudian beberapa teknik yang lain ada yang namanya bypassing technique, steal copy of file or database containing credential ya untuk offline cracking. Ya. Attack-nya banyak ya, macam-macam. Ada yang namanya pass the hash ya, menggunakan hash yang udah didapatkan, kemudian nantinya hash itu bisa digunakan untuk meng-attack target-target yang lain. Ya. Nah, kemudian ini contoh sederhana tool yang namanya Brutus ya. Itu untuk ini versinya udah versi lama sih ya, udah outdated lah, jarang saya pakai. Nah, kemudian ada yang namanya rainbow table attack di mana di attack ini si hacker atau si pentester akan menyimpan atau membuat satu database yang berisi pre-computed hashes yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan cracking terhadap password ya. Jadi ini butuh storage yang lumayan gede untuk nyimpan rainbow table karena kan kita harus bikin hashes-nya. Misalnya contoh saya bikin hash
sekitar misalnya 2,5 miliar hash ya, yaitu butuh sampai berapa gigabyte ya. Nah, kemudian ada credential brute force, biasa menggunakan teknik ini untuk mencoba password ya, mulai dari misalnya short password misalnya ABC sampai ke Z. Kemudian ya nyoba sampai password itu bisa benar ya, bisa didapatkan. Okay. Nah, ini biasanya memang lebih susah ya, karena kan memang untuk ini kita juga biasanya tidak terlalu ya berharap ya. Oke, ini nanti saya kasih beberapa contoh ya untuk credential brute force ya, kemudian ya ini bisa digunakan macam-macam ya, bisa menggunakan beberapa tools seperti Medusa, bisa menggunakan Encrack dan beberapa yang lain. Ya. Oke, kemudian ada guidelines. Guideline ini sebenarnya summary aja bahwa kita tadi udah belajar mengenai vulnerabilities ya. Ini tinggal kita lihat aja, ada POC, ada payload, ada exploit ya. Ini saya kasih contoh sederhana. Pertama, saya ingin nampilkan ini nih dari VM ya. Nah, jadi ceritanya saya ingin menampilkan ini nih. Jadi saya akan menjalankan kali ya. Yang saya tampilkan ini adalah kita tetap menggunakan Metasploitable 1 dan Metasploitable 2 sebagai target ya, karena kan gampang ya ininya. Oke, kita jalankan dulu. VMware ya. Nah, pertama yang kita bisa jalankan adalah credential brute force ya. Ini bisa kita coba. Oke, jadi di sini target saya masih Metasploitable 1, Metasploitable 2. Saya kasih demo ya. Sebentar. Ya, jadi yang pertama saya akan tampilkan adalah credential brute force ya. Nah, kan ini kan banyak banyak services yang kebuka tuh ya. Jadi kemarin kita udah melakukan vulnerability scanning. Sambil saya bahas ini ya, sambil saya bahas yang vulnerability scanning result kemarin ya. Ini ada, saya ambil aja contoh salah satu di sini dari ini ya. Nah, ini kan ada vulnerability scanning, sama waktu kita ini kan banyak services yang jalan ya. Ini dari Pak Azriza Yolanda ya, Bapak atau Ibunya. Kemudian ini juga dari Mas April ya. Nah, ini udah bagus laporannya ya, tinggal nanti saya kasih template-template. Nah, ini contohnya udah dapat beberapa ini kerentanan ya, backdoor. Nah, tapi kita kan kalau kita scan kan, saya balik ke ininya lagi ya. Kalau Anda lihat di ini, kita bisa nmap ya. Nmap -n -sn. Ini kan kita bisa lihat nih beberapa IP yang jalan ya. Yang maksudnya yang hidup, ya, IP dari Metasploitable 1 atau Metasploitable 2, jadi 129 sama 130. Ini ada kita punya ini. Nah, kemudian kita coba nih, kita scan dengan menggunakan port scan yang normal aja, nmap -n 0/24, kan kita bisa lihat dari hasil yang ini dari hasil kemarin sih sebenarnya, yang dari hasil port scan ya.
Nah, ini kita bisa coba credential brute force di sini ya, dengan menggunakan misalnya contoh di sini kelihatan ada FTP kebuka, Telnet kebuka, atau SSH kebuka, VNC juga kebuka, atau bahkan ada Postgre ini ya. PostgreSQL ya. Nah, ini kita bisa coba atau mungkin pakai yang SMB ya, Samba ya. Sini Samba buka nggak ya? Nggak ada kayaknya. Nah, ini kita udah dapat. Nah, kemudian kita coba credential brute force dengan menggunakan langkah sederhana. Saya tinggal minimize saja. Kita bisa bikin username dulu nih. Jadi pertama kita buat pakai nano aja. Nano itu text editor. Nano misalnya users.txt. Nah, kita root, admin, ya, MySQL, Postgre, ya apalagi ya MS SQL, SSH, my admin misalnya. Ya kita simpan aja ini. Nanti kita sort users. Nah kemudian kita bikin nano pass. Ini kan udah kita bikin nih MSF console, MSF admin, Postgre. MySQL, apalagi ya MyAdmin ya udah ya. Ini kan sort pass. Nah jadi kita ada dua nih filenya ls .txt. Ya ada pass atau users, kita cat users, ini cat pass isinya ini. Oke. Nah ini nanti digunakan kita pakai tool yang namanya Hydra. Nah, Hydra ini bisa digunakan untuk melakukan credential brute force ya. Kita tinggal setel aja ya. -L file. Jadi kita gini. Hydra -L users ya. Login -P passwordnya. Nah, sebentar saya lupa. Nah, kalau untuk file ininya, untuk list of server to attack, ini pakai M. Jadi, kita pakai M. Jadi, tadi Hydra -L, users, -P, password, -M. Ya, kita bisa bikin daftar ya. Kita ketik aja nano target.txt. Itu isinya 192.168, 116, 129, 192.168, 116, 130. Nah, ini kita tinggal ini kan aja Hydra -L users -P password -M targets. Nah kemudian yang mau dia tag misalnya Postgre misalnya atau SMB aja misalnya contoh. Nah misalnya tadi ada FTP misalnya bisa coba. Atau tadi ada Postgre, unknown services sebentar ya, Hydra. Kita bisa cari servicesnya di sini, supported servicesnya di sini. Misalnya, MySQL. Nah, kita coba MySQL aja. Nah itu. Nah, ini cara melakukan credential brute force. Ya. Nah, ini kita L ini adalah mendapatkan input, ya, mengambil input dari users.txt yang kita buat, daftar user, -P. Oh, ini P-nya salah nih, sebentar. Saya agak ini, sebentar. Harusnya P besar ini. Nah, ini. P ini untuk mengambil input dari pass.txt, M itu adalah mengambil input dari list dari target kita, kemudian MySQL adalah target yang kita service yang kita serang, gitu. Ya. Nah, ini contoh sederhana bagaimana kita bisa melakukan credential brute force ya dengan menggunakan daftar atau dictionary atau kamus kita. Nah, ini Hydra bisa digunakan untuk melakukan attack terhadap berbagai service nih, kalau kita lihat. Ya, ini banyak nih services yang bisa kita ini attack.
SSH juga bisa ya, kita bisa SSH ya. Postgres, Postgres. Oke, bentar saya salah ini. Ini harusnya Postgres. Nah, ini. Kalau mau lihat ininya, bisa pakai sebentar. Bisa pakai opsi apa ya? Sebentar, saya lihat Postgres. Ini nggak ada opsi buat dia ini sih, ya nggak apa-apa, kita coba aja. Nah, seperti ini. Kita cobain lagi. Keep waiting, so minus I. Langsung aja udah. Nano misalnya pas, kan? PostgreSQL, ini kita ganti misalnya Postgres. Kita cobain lagi. Nah, dapat kan? Kebetulan dia default nih masih ini. Nih contoh sederhana. Ya. Ini adalah contoh sederhana bagaimana kita melakukan credential brute force dengan menggunakan dictionary. Jadi dictionary itu ada yang tadi users sama password. Gitu. Ya. Tergantung service yang mau kita tes ya. Misalnya contoh seperti ini. Ya. Kita bisa brute force juga buat service misalnya FTP tadi atau ketik aja ya FTP gitu. FTP ya. Nah, seperti itu. Tinggal kita ganti-ganti aja service-nya. Mau FTP, mau Postgres, mau apa ya. Nah, tadi kan contohnya saya pakai Postgres. Postgres ternyata berhasil. Nah, ini ternyata dia dapat maksudnya. Nah, selain ini juga Anda bisa menggunakan Metasploit untuk melakukan credential brute force ya. Yang penting kita tahu ininya. Ini kan pertama pakai Hydra, kedua bisa pakai MSF Console. Ya. Kalau di MSF Console kita tinggal cari auxiliary yang berhubungan dengan Postgre misalnya. Ini kan service-nya banyak, ya kita mesti tes satu-satu nih. Nah, misalnya oh iya, tadi saya belum ngetes ya kalau pakai itu gimana. Ntar, coba kalau saya ininya SSH ya. Nah, ini saya biarkan dulu ya. Nah, kalau Metasploit ini harus pakai ini, search auxiliary Postgre. Nah, ini ada nama auxiliary Postgre SQL nih. Scanner Postgre login. Nah, ini kita coba ini. Kita setel sebentar. Ini rhost, set rhost. Kita bisa pakai file sih sebenarnya ya. Oh, udah langsung aja nih. 92.168.116.0/24. Nah, kemudian kita setel user file sama user file ya. Set user file. Misalnya users.txt, set user pass.txt. Kemudian kita run. Dia akan dicoba ini Pak ya. Nih. Nah, ini. Itu tadi credential brute force ya. Kita bisa gunakan auxiliary module dari Metasploit. Nanti bisa Anda pelan-pelan cari ya.
Kemudian juga bisa tadi pakai ini. Nah, ini dapat nih untuk SSH. Loginnya root, passwordnya MSF admin. Oke. Nah, selain ini, Anda juga bisa dari hasil vulnerability scan kemarin itu kan kalau kita lihat di sini kan ada ini nih ya untuk eksploitasi ya. Saya ngelihat dari ini, misalnya di sini ya. Halo Bapak Ibu masih dengerin saya kan ya? Masih, Masih, Pak. Pak. Oke. Masih hadir, Pak. Oke, ini saya ambil aja. Ini tadi kan yang credential brute force. Nah, ini yang eksploitasi. Saya ambil aja dari salah satu laporan. Dijelaskan di sini di IP address yang untuk dari script val ini kita dapat ada vulnerable ini nih MSFTPD version backdoor. Nah, ini kita bisa exploit nih Pak, ya. Portnya. Atau mungkin pakai ada backdoor di sini. Bentar saya cari ya backdoor. Ada tuh kemarin backdoor ya. Lupa saya itunya sebentar. Ya ini juga bisa sih MSFTPD backdoor. Nah kita coba eksploitasi ya. Bagaimana eksploitasinya? Pertama kita harus cari dulu modulnya di Metasploit. Ya MSF console. Itu di IP berapa tuh yang di itu? Ya ini kayaknya Metasploitable 2 ya. Berarti ya 19 ini ya. Jadi kalau mau cari jadi kita search saja, search FTP. Ya, ini kan ada tuh. Nah, ini di sini kalau nggak salah saya ada tuh namanya MSFTPD. Tadi apa sih namanya? Namanya tadi itu adalah VSFTPD ya, VSFTPD. Search VSFTP. Nah, ini ada nih. Nah, karena memang udah ini ya. Lihat rankingnya excellent ya. Nah, ini. Nah, kita tinggal ini aja. Info, nama exploit, Unix, FTP, VSFTP. Ya. Nah, ini akan dijelasin ini apa ini sebenarnya. Ini berarti ini adalah backdoor command execution, bla bla bla. Oke. Nah, cara penggunaannya gampang, udah tinggal Anda ini kan aja. Use ya. Use exploit something. Nah, dia bilang no payload configured defaulting to CMD Unix interact. Ya udah, berarti biarkan aja ini. Kalau mau bisa. Kalau memang mau pilih payload, kita bisa ketik show payload. Nah, ini payloadnya banyak sekali nih, Pak. Nah, tapi khusus ini kebetulan cuma satu dikasihnya. Biasa kalau kita bisa show payload, bisa kelihatan payload apa yang kita bisa pakai. Nah, kebetulan ini defaultnya cuma satu. Ya udah, biarkan aja. Ya udah, tinggal payloadnya udah benar, kita show option saja. Nah, ini nanti tinggal ini otomatis ya, rhost-nya dia di-setel, set rhost, IP address-nya 192.168.116, saya punya 129 ya. Nah, udah tinggal exploit aja nih. Nah, udah dapat nih Pak langsung banner 220 ya, command shell open. Wow, ini langsung mantap ini Pak. Nah, udah langsung sessionnya ini. Ya, kalau udah keluar UID-nya root, ya lihat semua nih Pak ya. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, kalau udah keluar UID-nya root, ya udah, Anda udah tinggal ini, ketik aja uname -a misalnya, ya ID cat/etc /wd. Anda udah masuk nih Pak di dalam. Kalau udah dapat kayak gini nih, udah ketawa aja nih. Wah mantap ini, saya udah di dalam. Ya kan gitu. Nah, karena ini udah defaultnya udah ini ID-nya Anda udah root nih, Anda bisa. Ya. Nah, ini contoh sederhana bagaimana saya melakukan eksploitasi terhadap kerentanan yang ada pada VSFTPD ya, yang backdoor itu. Nah ini. Ya. Terus ada lagi kalau nggak salah saya yang ada backdoor juga tuh, sebentar saya coba lihat ya, lupa saya di mana backdoor. Karena kemarin tuh ada di IP itu tuh ada, kalau Anda scan, lihat hasil scanning, itu nmap -n. Nah,
Anda tuh bisa lihat bahwa ada port yang agak aneh ini nih, yang tulisannya backdoor. Ya. Nah, coba di sini nih, ada shell di sini nih. Nah, ini apaan ya 514 ini ada shell. Ya. Kita nggak tahu juga nih. Nah, kita bisa coba ya. Coba saya pakai ini jadi netcat aja, misalnya pakai netcat -vv IP address 192.169. Nah, portnya 514. Kita lihat nih apa yang bisa kita lihat dapatkan dari port ini nih. Nah, ini shell nih open nih ya. Kita lihat apa yang kita bisa ini kan jalankan. Nggak bisa ngapa-ngapain sih ya. Ya, kayaknya open aja tapi kayaknya nggak ada ini. Sebentar deh, saya coba cari ya. Ininya. Sebentar saya lihat ada nggak ini. Oh, itu bukan ya ternyata, ya nggak apa-apa. Kita inikan aja. Nah, ini salah satu yang kita bisa inikan ya. Jadi bisa aja dari sini. Tapi yang kita udah berhasil jalankan tadi ini nih, yang ini juga Postgres kita dapat sih sebenarnya ini harusnya ada. Ya, ini sambil jalan ya. Nah, itu tadi yang kita eksploitasi tadi adalah ini MSFTP VSFTPD 234 backdoor ya. Kita lihat lagi ada kerentanan apa aja yang kita bisa ini kan eksploitasi lagi. Kita coba lihat ada blind SQL injection. Ini di mana nih tadi? Ya, Uniscan ada bilang ini ada apa SQL injection ya. Tapi nanti aja itu ya. Selain itu apalagi nih? Coba saya lihat. Yang vulnerable apa ya? Ya, nggak semua kedeteksi ya, tapi coba saya lihat itu ada port 6677 kan. Ini nih, IRC ini. Ya. IRC ini kalau kita cek, ini ada, ini port 6667 nih ya, sebentar saya lihat. Ini kayaknya bisa diinikan juga nih, bisa dieksploitasi nih. Sebentar saya coba cek ya. Pakai metasploitable lagi, MSF console. Coba kita lihat ininya, ada nggak modul yang itu search IRC. Nah, ini kayaknya ada exploit juga nih. Ini nih, mungkin ada Unreal IRC backdoor command execution. Nah, ini kita cobain nih ya. Jadi makanya kalau untuk masalah exploit itu tergantung kita, harus rajin nyari ya. Kalau soalnya kadang-kadang kalau kita pakai, bisa aja pada saat kita lakukan scanning, vulnerability scanning nggak dapat, tapi kita bisa coba secara manual dengan menggunakan tool yang ada. Misalnya contoh nih, saya dapat ada IRC yang mungkin bisa jadi ini rentan ya. Kita coba ya. Kita coba ya. Use ini show options ya, show options. Nah, kita bisa set payload nih. Payload kalau kita nggak tahu payload, kita bisa ketik aja show payload. Nah, payloadnya bisa banyak nih, bisa pakai reverse CD Unix reverse ya,
Kalau untuk payload ada dua, ada bind, ada reverse. Kalau bind kita yang connect, kalau reverse target kita yang connect. Nah, kita bisa aja pakai yang reverse. Misalnya nih, saya setel aja set payload CMD Unix reverse, ya kan? Nah, tapi kalau reverse, kita harus menentukan target our host. Jadi kita harus setel set our host-nya siapa, misalnya 192.168.116.129. Nah, kita juga harus ngeset host-nya kita, karena kan dia akan manggil kembali tuh, maksudnya connect back ke kitanya sendiri, ke kalinya. Jadi set l host ya sesuaikan dengan targetnya kita, IP address-nya kita. Misalnya IP address saya berapa ya tadi? Nah, saya punya 132, berarti nanti saya harus connect back ke 132 kan? Berarti set 192.168.116.132. Nah, ini adalah target kita, yaitu Metasploitable 2. Ini adalah kali Linux punya IP, jadi supaya dia bisa connect back. Kalau enggak, reverse nggak bisa. Kalau bind nggak perlu, karena kan kita yang connect. Dia nggak perlu tahu IP-nya kita. Gitu. Oke, kemudian kita coba ketik exploit. Nah, kayaknya dapat ini. Wah, ini dapat nih. Nah, dapat komen lagi kita. Oh, mantap. Nah, ini. Ketik aja ID uname -a cat/etc pas wd. Nah, dapat kita dapat akses lagi ke target 132 target 129. Yang saya pakai adalah Unreal IRCD 3281 backdoor. Berarti di sini Anda bisa lihat ya bahwa dengan menggunakan Metasploit framework kita bisa melakukan eksploitasi. Tapi ada yang namanya kalau compile code itu agak sedikit beda ya. Kita biasanya kalau untuk exploit yang tidak tertera di sini, kita biasanya masuk ke sini nih. Saya sarankan Anda kalau nggak dapat exploitnya, Anda masuk ke di sini nih. Anda masuk ke exploit DB. Nah, ini source dari exploits untuk penetration testers ya. Oke, nah ini. Biasanya saya nyari exploit di sini ya. Jadi kalau saya mau lihat exploit, kita bisa search di sini nih. Kalau saya bisa search berdasarkan apa nih? Ya. Cuma ini Anda harus untuk exploit Anda biasanya harus compile ulang ya. Maksudnya mengcompile itu karena bentuknya ini source code dia biasanya atau bentuknya udah Python atau Perl ya. Kalau Metasploit kan kita udah tinggal jalanin karena ada basisnya kan udah Ruby. Nah, ini exploit DB ya. Ya agak lelet nih. Nah, kalau di dalam kali itu sebenarnya kita bisa menggunakan satu tool yang memang dia sebenarnya bisa men-search karena ini ada versi lokal dari exploit DB namanya searchploit. Nah, ini. Searchploit ini akan bisa digunakan untuk men-search men-search exploit yang ada di exploit DB. Tapi ini versi lokalnya ya. Jadi misalnya contoh saya mau cari searchploit tentang IRC. Ya, kita tinggal ini aja, searchploit IRC. Nah, gini. Atau saya mau cari exploit yang berhubungan dengan misalnya tadi PSFTP. Itu juga ada nih. Oke, ini. Ya. Nah, ini filenya. Ya, ini ada Ruby ya, Ruby command. Ini Windows juga. Ada Perl juga di sini. Atau saya mau search exploit misalnya MS03. Nah, ada nggak nih? Ada. MS03. Yang lebih spesifik search exploit MS03 026 misalnya. Nah, ini RPCDCOM gitu. Ya. Oke. Nah, saya udah tunjukkan beberapa contoh
eksploitasi ya tadi. Nah, untuk ini untuk tadi yang ini nanti saya tampilkan aja ya yang tadi saya gunakan. Pertama saya mengeksploitasi yang ini tadi ya. Jadi pertama saya menggunakan exploit Unix Unreal ya. Ini ada 2 sih. Ini pertama saya ketik dulu ya di sini ya. Di notepad-nya saya ya. Biar untuk data aja sebentar saya coba rekap dulu ya sebentar ya. Saya tulis dulu di ininya yang contoh sederhana. Ini notes-nya, ini eksploitasi. Nah, ini tadi kalau password ya, kalau untuk itu kan tadi pakai password cracking ya. Ini pakai Hydra tadi ya, Hydra -L users.txt -p pass.txt -m target. Saya tadi Screen-nya Pak Semi. sebentar Pak, saya sambil ngetik iya. ya. Saya biar nanti nggak ini, saya copy paste dulu biar cepat. Nggak apa-apa lah sambil saya share ya. Jadi tadi kita pakai ini, bisa juga pakai Hydra. Nah, ini juga nggak perlu target, bisa setel misalnya 192, 168, 116, titik misalnya 129, bisa begini juga. Nah, target sini isinya, jadi user itu isinya user ya, jadi users.txt ini isinya list of users. Pass.txt itu isinya list of password. Targets itu ada list of target. Nah itu. Nah kemudian untuk exploit, untuk exploitation ini Anda bisa menggunakan ya modul ya. Ini untuk ini modul ya. Unreal IRC port TCP port 666 dari itu 667. Kemudian saya pakai tadi selain itu juga saya pakai ini yang PSFTP ini. Ya, cara penggunaannya simpel aja kan. Misalnya contoh tadi ini kasih example. Kita tinggal ketik aja use ini. Use exploit atau Anda search aja, search PS FTP. Use ini. Ya kan? Nah, kemudian Anda tinggal ketik show options. Set payload. Nanti Anda coba-coba kotak-kotik sendiri ya. Karena ini emang butuh ini. Ya, kalau kebetulan Unreal ini cuma 1 ya.
Bentar ya. Ini contoh aja ya. Ya, kemudian untuk yang example 1, ini example satunya. Atau example 2-nya Anda search hampir sama. Example 2 itu Anda pakai search ini ya, IRC. Nah, kemudian saya menggunakan ini ini kan set use exploit Unreal ya. Ini nanti saya kirim aja lah ke WA ya. Jadi file ini ya, ini kan use exploit. Nah, kemudian show options, kemudian kita setel rhost, set lhost. Ini kalau yang 129 kan ya tinggal tergantung ini ganti ini aja ya, ganti apa namanya tuh, ganti IP aja nantinya. Pak Semi izin tanya Pak. Ya Pak? Pak, kalau untuk dari perspektif pen tester Pak, untuk yang dictionary tadi, baik username sama password itu agar klien itu tahu untuk merubah password default atau password lemah gitu ya Pak ya? Ya. Jadi kita cari password default itu ya Pak ya? Ya, betul. Biasanya yang kalau bisa ke crack itu biasanya passwordnya yang lemah Pak. Iya. Ini saya copyin dulu ya Bapak, coba-coba ini dulu ya untuk exercise-nya. Ini saya copyin dulu ke Pengalaman untuk dictionary-nya pakai yang mana Pak? yang mana Pak? Biasanya pengalaman dictionary-nya pakai yang mana Pak? Oh, saya biasanya bikin sendiri Pak. Kalau enggak saya cari dari internet banyak sih. Iya kan ukurannya ada yang sampai besar sekali itu Pak. Ya, betul. Itu dipakai Pak, betul best practice-nya. Ini pakai Pak. Oh baik. Pakai Pak. Pentas ya sebentar. Saya kirimin ini dulu. Nanti Anda latihanin dulu ya. Yang saya kirimin ini cobain ya di ini. Ini namanya password tracking and exploitation. Cobain ya. Jadi nanti passwordnya ini Anda bisa cobain sebentar dulu. Tadi kan passwordnya, bentar ya. Ini saya copy paste dulu ya passwordnya. Usersnya ini cuma ada ini sih ya, sebentar. Cat users. Ini contoh aja ya dari usernya saya. Saya masukkan ke dalam file tadi. Nah, ini saya tulis aja di bawah, paling bawah ini ada ini tadi users ya. Jadi user.txt isinya ini. Ini kalau ngomong edit pakai nano aja Pak ya. Pakai komen nano ya. Kalau untuk ngedit ini pakai nano bisa pass.txt. Ya, pass.txt saya copy juga sebentar. Ini contoh aja, Anda bisa kalau ditanya word list-nya, mungkin Bapak tadi maksudnya word list-nya Pak ya? Nah, Iya kalau, betul Pak. nah,
Kalau word list-nya itu biasanya ini bisanya kita dapat dari internet. Banyak sih Pak, Bapak ketik aja word list bisa download ukurannya dari paling kecil sampai paling besar Pak. Tapi saya biasanya ngumpulin ini Pak, ngumpulin word list. Iya. Jadi nggak ada harus pakai apa gitu, nggak ada standar. Ya, gitu. Ya, karena kalau masalah word list lengkap atau nggak lengkap itu susah Pak. Jadi kalau saya biasanya karena udah sering ngetes, saya gabung-gabung. Nah ini dicobain dulu exercise-nya ya, yang ada password cracking and exploitation. Ya, coba ya. Ini barusan saya kirim, silakan dicoba. Nanti Anda bikin lagi ininya ya, dokumentasinya ya, kalau udah dicoba ya. Tolong bikin dokumentasinya dari mulai password cracking-nya atau yang credential brute force sama exploitation ya. Sama ya itu dulu lah sementara, nanti baru ada waktu kita eksplorasi lagi ya. Silakan dulu. Sambil kita break dulu ya. Break 15 menit, habis itu nyambung ke ekspektasi. Oke? Ya, Pak. Ya. Pak. Jadi tolong kembali lagi saya ingatkan, tolong dibikinkan dokumentasinya. Nggak dikirim ke saya juga nggak apa-apa. Kalau ada waktu mau dikirim ke saya silakan. Nanti ada waktu kita bahas. Nah, yang penting intinya saya ingin Anda bereksplorasi dengan menggunakan tool-tool yang ada. Karena ini memang akan banyak dites di dalam ujian. Ya, harus punya pengalaman. Kalau nggak nanti ditanya bingung sendiri ya. Nanti baru hari terakhir kita bahas soal-soal. Jadi jangan pikir masalah soal-soal ujian dulu, tapi fokus dengan skill yang didapatkan dari trainingnya kita, ya. Ya, sementara Baik, Pak. itu terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.